Tentang informasi yang tidak banyak diungkap di media-media lain, bagaimana ternyata Zionis ini, teman-teman, memang hobinya sejak dahulu, sejak tahun 96 itu mencuri mayat-mayat warga Palestina untuk apa? Untuk dicomotin, dilucuti itu organ-organ vitalnya. Jadi ternyata memang mereka sekejam itu, teman-teman. Enggak hanya mereka ini ngebunuh, ngebantai warga sipil, warga-warga yang sudah terbunuh pun ini mereka curi jasadnya, mereka pretelin itu organ-organnya. Ini kan parah banget, teman-teman. Dan apa? Enggak cukup korban-korban yang mereka bunuh, mereka pun menggali kuburan-kuburan para syuhada yang sudah dikubur. Jadi ada data, saya punya data resminya ya. Ini sebetulnya sudah nyebar sih di media-media luar ya, cuman di Indonesia emang ini hampir nggak terjamah gitu ya. Mereka ini, Zionis Israel ini, mereka menggali puluhan kuburan-kuburan para syuhada, baik di rumah sakit Ashifa atau bahkan di rumah sakit Indonesia, dan mereka gali dan mereka bawa jasad syuhada itu, mereka bawa ke tempat mereka, ke Israel, untuk mereka preteli organ-organ tubuhnya, ginjalnya, jantungnya, korneanya. Untuk apa? Trafficking. Ini organ trafficking ini. Ini kan kejam banget, dan ini nggak terdeteksi oleh kita, nggak di blow up. Maka saya sampaikan di sini, teman-teman. Untuk apa? Agar kita sadar, memang ini kekejaman ini harus dihentikan. Pemerintah Indonesia, ayo dong, lebih dibuka lagi matanya dong. Jangan berhenti hanya menyuarakan di panggung-panggung internasional. Ini kedubes Amerika ini harus diusir dari Indonesia nih. Kedubes Indonesia sama Amerika, kedubes Inggris, kedubes Prancis. Mereka ini kan para promotor genosida di Gaza itu. Bayangkan coba. Dan bukan cuma organ-organ vital yang dicuri, tapi apa? Kulit. Jadi banyak kulit-kulit para syuhada ini ya dikupas gitu kan, dan dicuri oleh mereka. Itulah kenapa Israel ini adalah negara dengan bank kulit terbesar di dunia. Ya, data yang saya dapat itu ada sekitar 17 meter persegi. Itu kulit manusia yang aktif yang sekarang ada di bank kulitnya di Israel. Untuk apa? Ya untuk kalau misalnya ada yang mau operasi kulit berapa sentimeter, ada luka-luka yang perlu ditutup, mereka punya semua. Kulit-kulit siapa itu yang mereka punya itu? Kulit orang Palestina. Dari sejak 1996 sampai hari ini, itu kerjaan mereka, teman-teman. Jadi mereka membunuh warga sipil, mencuri jasad-jasadnya, kemudian mereka ambil organnya dan dikembalikan lagi. Nah, ini sudah banyak penelitian oleh lembaga-lembaga HAM terkait ini. Dan ini juga yang diungkap oleh Kementerian Agama di Palestina, di Gaza terutama. Nggak habis pikir saya gitu loh. Jadi memang orang Israel ini DNA memang DNA pencuri, DNA-nya itu loh. Tidak hanya mencuri tanah warga Palestina, mereka juga mengusir warganya, terus mereka mencuri rumah-rumah warga yang ditinggalkan. Kalau di rumah-rumah warga itu ada harta, dicuri juga hartanya. Tentara-tentara Zionis yang masuk ke Gaza hari ini, teman-teman, yang sempat masuk dan menguasai beberapa titik di Gaza, itu mereka mencuri barang-barang berharga yang ada di rumah-rumah warga Gaza itu. Nggak hanya itu, mereka juga mencuri seorang anak perempuan, anak bayi perempuan. Mereka curi, mereka bawa ke Israel tuh. Alasannya apa? Ini adalah sebuah tindakan yang heroik. Ini menunjukkan sikap mulia tentara Israel yang menyelamatkan anak bayi dari sebuah rumah di Palestina, di Gaza. Itu yang dinarasikan oleh Barat, seolah-olah ini adalah tindakan mulia oleh tentara Israel. Tapi yang tidak dibahas adalah bahwa anak bayi perempuan yang diculik ini itu dibawa oleh mereka setelah tentara ini membantai keluarga mereka. Jadi setelah ayah dan ibunya dibunuh, dibantai, ya mereka pura-pura berlagak baik hati gitu kan, menyelamatkan anaknya. Ini benar-benar kelakuannya benar-benar nggak bisa dibiarkan ini. Itu sekelumit kisah kelam Zionis yang sekarang terjadi, benar-benar terjadi, dan itu disiarkan secara live. Jadi itu teman-teman, ya informasi yang
informasi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini semoga bermanfaat.